Mulai, Mbak. Ya, baik. Selamat pagi, siang, dan petang, rekan-rekan diaspora yang bersama saya di benua Amerika, di tanah Eropa, di benua Australia, di seluruh penjuru dunia, dan tentu di tanah air tercinta Indonesia. Perkenalkan, saya Gresika Bunga Silvana, mahasiswa Risk Management in Finance di City University of New York, Amerika Serikat. Saat ini akan memandu berjalannya acara CEO Talk perdana dari Persatuan Pelajar Indonesia Seluruh Dunia, PPI Dunia, tahun 2019. Rekan-rekan sekalian, di tengah-tengah kita saat ini telah hadir 3 orang pembicara yang sungguh inspirasional, khususnya di bidang entrepreneurship, dan kita akan bicara terkait dengan bagaimana menjadi seorang entrepreneur di tengah-tengah guncangan pergerakan dunia digital yang begitu masif, di tengah-tengah pergerakan di abad 21. Baiklah, rekan-rekan, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan ketiga narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Sandiaga Uno. Beliau adalah seorang tokoh nasional, entrepreneur yang berjaya di abad ini, dan juga seperti yang kita tahu beliau merupakan founder dari Rumah Siap Kerja dan juga program OK dan OC. Lalu ada juga salah seorang sahabat saya yang sangat luar biasa, mendirikan sebuah platform sosial berbasis bisnis, kitabisa.com. Programnya begitu beragam, mulai dari membantu mereka yang terbelit hutang, sampai dengan membuat platform penggalangan dana bagi pesawat terbang perdana di Indonesia. Dan satu lagi yang tidak kalah hebat, ada Bapak Aaron Sampetoding. Beliau merupakan seorang wakil ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, di mana kita tahu HIPMI merupakan salah satu sumber, salah satu wadah terbesar pengusaha muda Indonesia yang telah melahirkan tidak hanya banyak tokoh-tokoh besar di bidang entrepreneurship, tapi juga tokoh-tokoh hebat di berbagai bidang di tanah air kita. Baiklah, rekan-rekan sekalian, sebelum saya memulai acara, CEO Talk ini merupakan satu pembuka dari rangkaian program kerja yang dimiliki oleh Komisi Ekonomi PPI Dunia, di mana nanti kita juga akan memiliki satu program champion pelatihan bisnis bagi Bapak dan Ibu di seluruh pelosok tanah air yang berkeinginan untuk mempelajari bisnis baik dengan platform sosial maupun non sosial, dan pendaftaran akan kami buka di bulan Januari 2020. Jadi diharapkan stay tune melalui Instagram PPI Dunia dan juga di PPI TV Channel tentunya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja saya izin membuka acara. Indonesia adalah sebuah negara besar. Beberapa tahun lalu kita banyak disibukkan meningkatkan kuantitas entrepreneur. 2% angka psikologis kita. Tapi hari ini Badan Pusat Statistik telah merilis angka yang cukup menggembirakan. Kita sudah ada di titik 3,1% dari total jumlah penduduk, di mana persentase entrepreneur tersebut tentu menjadi sebuah cikal bakal yang sangat baik. Permasalahannya muncul menjadi bagaimana kualitasnya, bagaimana kita bisa meleverage, mengenhance kualitas dari entrepreneur muda, bibit-bibit unggul yang ada di tanah air. Dan di tengah-tengah kita saat ini telah hadir 3 inspirational dalam hal entrepreneurship, Bapak Sandiaga Uno, Bapak Al-Fatih Timur, dan juga Bapak Aaron Sampetoding. Langsung saja mari kita gali ilmu sedalam-dalamnya dari ketiga narasumber kita yang luar biasa ini. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat petang Bapak Sandiaga, Mas Timi, Pak Aaron.
Selamat Apa malam, selamat kabar? pagi, dan selamat petang. Ya, baik. Alhamdulillah baik-baik. Sehat semua ya Pak ya, sehat semua. Seru. Ya, baik. Saya izin untuk langsung memberikan pertanyaan pertama kepada Bapak Al-Fatih Timur. Beliau adalah CEO sekaligus founder dari kitabisa.com. Ya, Mas Timi, kita tahu bahwa kita bisa telah berhasil gather dana sosial yang sangat besar, angkanya cukup fantastis dari berbagai project diverse-nya sungguh luar biasa. Nah, bolehkah Mas Timi ceritakan sebenarnya apa sih Mas strategi yang dimiliki kitabisa.com sehingga saat ini sudah berada di titik ini? Oke, thank you Mbak Bunga. Sebelumnya kehormatan nih bisa satu video bareng Bang Sandi, Mas Aran. Teman-teman yang belum, thank you Bang Sandi. Kitabisa.com berdiri 2013, kita platform buat crowdfunding social projects. Ada supply dan demand seperti platform lainnya. Supply-nya adalah orang-orang yang mau galang dana untuk berbagai kegiatan sosial. Demand-nya orang-orang yang mau berdonasi bantu sesama. Waktu didirikan, hipotesis sederhananya adalah Indonesia tidak kekurangan orang baik. Ada banyak orang baik di luar sana, yang kurang adalah jembatannya. Nah, kalau strateginya sebenarnya sederhana, karena crowdfunding platform manapun harus bisa membangun trust dari masyarakat. Nah, membangun trust itu butuh waktu, sehingga dari 2013 sampai sekarang, jalan 6 tahun, kita masih berusaha buktiin ke masyarakat kalau memang platform kita bisa dipercaya. Caranya gimana? Mainly provide success story sih. Jadi gimana caranya kita bisa menunjukkan ke publik bahwa memang campaign orang yang galang dana di kita bisa adalah orang-orang yang juga kredibel, outputnya juga jelas, laporannya juga jelas gitu. Nah, sehingga di awal-awal itu kita banyak terbantu juga sama beberapa influencers yang galang dana di Kitabisa. Kalau di momentum-momentum tertentu juga didukung oleh media. Bahkan Bang Sandi lewat berlari untuk berbagi juga sempat galang dana di Kitabisa. Ada banyak runners yang keren gitu yang run for charities itu juga ngebantu Kitabisa dari segi trust. Karena ya Bang Sandi dan teman-temannya aja juga pakai Kitabisa gitu. Jadi it's show credibilities, it show that we can manage amanahnya donatur. Itu aja sih kata kuncinya trust buat Kitabisa. Baik, siap. Terima kasih Mas Timi. Selanjutnya telah hadir juga Aron Sampetoding. Mohon izin menyampaikan pertanyaan. Ya, Pak Aron, kita tahu HIPMI ini adalah salah satu corong yang besar bagi rekan-rekan pengusaha muda di Indonesia. Baik dari segi kuantitas atau kualitas sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, sebenarnya apa sih Mas strategi dari rekan-rekan pengusaha muda Indonesia ini dalam bergerak di tengah-tengah era disrupsi yang luar biasa ini di abad 21? Oke. Pertama-tama selamat siang, moderator, dan juga ada ketum saya nih, Bang Sandi, dan juga Mas Al-Fatih. Mohon maaf ini jaringan agak kurang bagus, soalnya saya lagi di luar kota. Jadi kalau dari HIPMI sendiri sih, memang fokus kepada kewirausahaan. Dan memang sekarang lagi shifting sekali. Kita melihat dari member-member kita itu yang dulunya banyak kontraktor, sekarang berubah menjadi lebih banyak lagi komposisinya dari industri kreatif dan juga digital. Jadi dalam menghadapi era disrupsi, tentunya HIPMI selalu menjembatani antara kepentingan ekosistem pengusaha pemula kepada pemerintah, dan juga dengan adanya senior-senior kita yang di politik bisa membantu juga agar HIPMI bisa membangun regulasi-regulasi yang friendly buat pengusaha muda, terutama untuk ekosistem wirausahanya, dari segi pendanaan, dari segi pendidikan, dari budaya, semua itu di HIPMI lah yang akan mendorong untuk supaya ekosistem wirausaha di Indonesia itu lebih baik lagi.
Ya, Mungkin baik, terima kasih. ya begitu. Terima kasih Pak Aaron. Dan Pak Sandi, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandi, tadi kita sudah bicara tentang entrepreneur baik dari sisi sosial maupun dari sisi himpunan. Nah Pak, beberapa pengusaha besar Indonesia tentu sudah bisa memiliki ability yang keren banget, bisa gather banyak karyawan. Nah, kira-kira Pak, prioritas lapangan pekerjaan seperti apakah yang dibutuhkan di era revolusi Indonesia, terutama revolusi 4.0 saat ini? Terima kasih, saya ucapkan pada Bunga dan seluruh teman-teman PPI dunia. Senang ketemu tim ini lagi. Udah lama nih nggak lari pakai platform Kita Bisa, tapi insya Allah nih tahun depan kita punya program kerjasama juga nanti ya sama Kita Bisa. A very great platform and kudos to you. Mudah-mudahan lebih sukses. Untuk Aaron, titip HIPMI-nya karena saya juga dibesarkan HIPMI, pernah juga menjabat di HIPMI, tapi so long time ago ya, hampir 20 tahun yang lalu. Kerasa tuanya. Anyway, saya ingin cerita sedikit sebelum the type of jobs yang akan tercipta dengan revolusi industri 4.0 ini, tentang kita di mana pada saat ini. Indonesia ini ekonomi nomor 16 terbesar di dunia. Dan saya ingin menyampaikan kepada anak-anak muda, wherever you are, bahwa masa depan kita tuh terang benderang. Tapi ada caveatnya. Ada salah satu requirement-nya adalah kita mampu untuk memastikan bonus demografi yang kita ada ini dikelola dengan baik. 2030, 2045 banyak yang memprediksi Indonesia tembus 5 besar ekonomi dunia. Dan ini bonus sekaligus juga modal untuk menikmati kemajuan kita. 17% populasi di Indonesia itu usianya 15-24 tahun. Ini berarti menunjukkan ada 83 juta millennials Indonesia per hari ini di tahun 2019-2020. Kalau kita nggak bisa ciptakan entrepreneur-entrepreneur yang bisa menangkap peluang begitu ekonomi kita bergerak, kita akan punya risiko tuir sebelum tajir. Dimana ini yang saya nggak mau nih, anak-anak kita keburu tuir tapi belum tajir gitu. Tajir dalam all kind of sense ya, bukan hanya dari segi prosperity tapi juga dari segi ilmu dan lain sebagainya. Nah, 15,8% anak-anak Indonesia itu usia 15-24 tahun nganggur, nggak bisa dapetin lapangan kerja. Kenapa kita senang banget ketemu Timmy dan Aaron dan yang lain-lain ini, karena ini tipe anak-anak muda yang justru malah menciptakan lapangan kerja. Kalau dibandingkan dengan angka pengangguran dunia, kita juga sangat tinggi. Nah, hari ini saya juga ditemenin sama Sulaiman di sini. Saya hai Sulaiman sama Mbak Bunga dan semua teman-teman di seluruh dunia. Ini Sulaiman juga bagian daripada bonus demografi kita. Jadi kita optimis, terus kita berjuang, dan mudah-mudahan teman-teman diaspora, wherever you are, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan selamat petang, do something for Indonesia, karena kita punya masa depan yang cerah dan terang benderang. Halo Sulaiman, apa kabar? Ya baik, terima kasih rekan-rekan diaspora dari seluruh penjuru dunia. Sebelum saya bertanya lebih dalam lagi kepada 3 narasumber kita yang super malam hari ini, rekan-rekan dipersilakan untuk memberikan pertanyaan melalui live comments. Nanti akan ada kurang lebih 10 pertanyaan terpilih yang akan saya coba bacakan dan akan dijawab langsung oleh narasumber kita yang keren parah hari ini. Ya, baik. Izin bertanya kembali untuk Timmy. Nah, Tim, kita tahu nih, Kita Bisa sudah berdiri sejak tahun 2013, mengusung ide filantropi sosial yang sangat menarik. Entrepreneur yang jarang di masa itu. Dapatkah diceritakan perjalanan selama 2013 hingga 2019,
hal apa sih sebenarnya yang menurut Timmy itu kayak jadi prestasi terbesarnya kitabisa.com? Dan satu lagi, setelah berhasil menghubungkan tanda kutip orang baik, apa strategi kitabisa.com ke depan? Silahkan Timmy. Ya, jadi tadi Bunga mention tentang social entrepreneurs ya, dan terus itu sangat baru, dan salah satu yang mempopulerkan itu juga Bang Sandi, karena Bang Sandi waktu itu sempat aktif di asosiasi kewirausahaan sosial. Jadi nggak banyak orang yang doing good while sustainably doing good gitu ya. Dan waktu saya observe banyak social entrepreneurs yang mereka bisa balancing antara impact dan juga bisnis. So that's the inspiration. Lalu perjalanannya gimana gitu ya? Prestasi yang kita anggap penting sekali itu sebenarnya lebih ke orang baik yang terhubung. Karena misinya kan menghubungkan orang baik. Sampai hari ini kita ada 2,5 juta users, donatur, orang baik yang sudah berdonasi untuk sesama. Dan salah satu yang bikin kita bahagia, ya the speed of helping people itu sih, jumlahnya 2,5 juta. Setiap hari bisa puluhan ribu orang yang berdonasi, bahkan di Ramadan tahun ini, kita sempat nge-track dalam 1 detik sempat ada 16 donasi gitu. Jadi 1 detik 16 donasi. Kita seneng banget karena that's people who are helping other people gitu ya, selfless people yang donating buat masjid, buat gereja, buat orang sakit gitu dan lain-lain. Itu sih sebenarnya prestasi terbesarnya. Buat donatur gimana caranya mereka juga bisa terfasilitasi dan bisa tetap percaya sama kita bisa. Nah, kalau buat users yang menggalang gitu ya, mungkin satu cerita yang mau saya share. Saya pernah ketemu sama salah satu penggalang dana di Kitabisa yang merupakan orang tua yang anaknya lagi ada di NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Itu ICU-nya anak-anak gitu ya. Dia punya anak lahir prematur, lalu setiap malam harus mengeluarkan 5 juta rupiah per malamnya, dan waktu itu billing rumah sakit udah sangat tinggi, dan kadang sering juga bayi karena baru lahir belum di cover insurance. Nah, mereka galang dana di Kitabisa. Nah, pas saya ketemu, karena kita emang sering ketemu users, dia peluk saya gitu, dan dia bilang, mas, makasih ya, dan sampaikan terima kasih saya buat donatur, karena donasi yang ada di Kitabisa itu literally lifeline anak saya. Ketika donasinya nambah, dia bisa bayar billing rumah sakitnya. Karena kalau ada momen billing rumah sakitnya nggak bisa dibayar, ada kemungkinan ventilator anaknya dilepas dan anaknya jadi nggak bisa nafas lagi dan lain-lain. So itu sih kebahagiaan terbesar kita, dan itu menurut kita kesuksesan juga sih. Di sisi donatur kita bisa growing orang-orang baik yang mau berderma, bantu sesama. Di sisi orang yang menggalang dana, mereka ngerasa dampaknya. Mereka ngerasa bahwa oke, platform kita bisa memberikan hope sehingga pada kasus tadi anak saya bisa terus bernafas, dan alhamdulillah waktu itu case-nya dia bisa sembuh. Itu mungkin. Priceless ya Mas ya. 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 Baik, terima kasih. Kita akan bertanya lagi lebih dalam kepada Mas Aaron. Ya, Mas Aaron. Tadi kita tahu kalau misalkan HIPMI ini adalah corong pengusaha muda Indonesia nih. Apa sih pandangan kait strategi yang tepat untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan kita di bidang barang dan jasa? Dan bagaimana HIPMI kemudian bisa berperan dalam hal tersebut? Oke, baik. Jadi mengenai defisit transaksi berjalan atau juga dengan neraca perdagangan, memang kita sekarang itu defisit transaksi berjalan kita di 2019 itu hampir sekitar 8 miliar ya US dollar. Dan hampir 50% dari itu memang asalnya dari impor migas. Jadi kita di HIPMI sudah beberapa kali membuat program agar mendukung program pemerintah untuk pengalihan sumber daya energi kita ke yang terbarukan. Waktu saya sebagai Ketua Umum HIPMI Jakarta Pusat pun, saya sempat membuat acara yang namanya Clean Energy Initiative Forum. Di situ kita bertemu dengan masyarakat renewable energy yang ada di Indonesia, berdiskusi dengan PLN agar supaya bisa mendorong mungkin pertumbuhan industri
di sumber daya energi yang terbarukan. Saya melihat banyak sekali potensi sumber daya terbarukan di Indonesia yang bisa anak-anak muda bisa masuk. Kita punya jutaan hektar hutan ya, di kawasan timur yang idle. Itu bisa kita mungkin tanamkan hutan tanaman untuk sengon, untuk biomass, dan banyak sekali potensi sungai-sungai kita di manapun. Kita berharap dengan kapasitas teman-teman dari HIPMI bisa lebih banyak mengambil peran. Dan terutama selain itu juga mengenai defisit transaksi berjalan, tentunya perpajakan juga harus diperbaiki lagi, karena memang banyak sekali saya melihat teman-teman yang belum mempunyai NPWP. Jadi bagaimana untuk pemerintah bisa menggenjot supaya semua wajib pajak itu bisa masuk dan meningkatkan sumber pendapatan dari pajak. Mungkin bisa untuk pengusaha-pengusaha muda, mungkin ada insentif pajak, ya kan? Mungkin dikurangi pajaknya, cuman volume jumlah wajib pajak yang ditambahkan. Itu sangat mungkin saya melihat dengan potensi volume wajib pajak yang ada di Indonesia. Ya. Harusnya kita bisa menggenjot lagi. Mungkin dari 30% diturunkan ke berapa, 15%. Dan juga solusi yang lain tentunya ya, meningkatkan kewirausahaan secara umum. Karena kita ketahui populasi wirausaha kita itu cuma 1,86% daripada populasi. Sementara dibutuhkan sekitar 4% untuk supaya ekonomi itu bisa kompetitif secara ini ya, secara makro yang harusnya berwirausaha. Nah, disitulah peran HIPMI supaya bagaimana menularkan virus-virus wirausaha, dan sudah terlihat juga semangat kewirausahaan dalam 10 tahun, 20 tahun belakangan ini sudah sangat meningkat. Bang Sandi tentunya sudah menjadi ikon yang luar biasa untuk kita, untuk HIPMI dari organisasi yang sukses, dan mudah-mudahan ini terus menjadi banyak lagi role model dari HIPMI yang bisa mendorong semangat kewirausahaan nasional. Mungkin secara inti begitu, defisit transaksi berjalan, bagaimana kita bisa mengurangi impor migas dengan meningkatkan energi terbarukan. Memang banyak masalah-masalah di situ, masalah ini ya, masalah penentuan harga dan lain-lain. Nah, itu harus segera dibereskan dengan pemerintah agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita bisa mengurangi defisit transaksi berjalan kita. Yang semakin membebani kita kan, karena impor migas yang sangat besar. Mungkin begitu Mbak Grace. Siap, Mas. Ya, jadi poinnya adalah era 21, eranya konsolidasi, semua bahu-membahu begitu ya Mas ya. Baik, saya juga masih memiliki sebuah pertanyaan sebelum nanti kita akan akomodasi pertanyaan dari rekan-rekan diaspora di seluruh penjuru dunia. Pak Sandi, kita tahu Pak Sandi memiliki latar belakang yang diverse dan luar biasa keren banget. Nah, dengan kematangan yang seperti itu, bagaimana pandangan Pak Sandi untuk dapat menyelesaikan tantangan persoalan penyerapan kerja lapangan kerja di Indonesia secara mandiri? Mungkin salah satu di antaranya melalui platform Rumah Siap Kerja, atau mungkin melalui Saratoga Investama. Bisa diceritakan Pak Sandi? Gini Bunga, saya tadi agak sedikit the voice nggak terlalu clear, tapi intinya platform Rumah Siap Kerja, terus Gerakan Nasional OKOC itu alhamdulillah lahir dari satu kebutuhan. Karena kan banyak pengangguran dan juga sekarang nyari kerja susah banget. Diaspora juga pasti ngerti. Selama saya berkeliling 3 tahun terakhir ini ketemu anak-anak muda, saya selalu tanya nyari kerja gampang atau susah, dan selalu bilang susah. Dan bukan hanya yang pengangguran, yang kerja pun juga sekarang belum aman, karena menurut perkiraan seperti organisasi seperti ILO, 60% pekerjaan di Indonesia ini beresiko gitu loh. Jadi terutama yang di bidang industri ya, akan ada digitalisasi, industri 4.0 masuk, akan berubah secara dramatik,
secara dramatis karena ada inovasi, ada big data, ada Internet of Things, ada industrial Internet of Things, ada artificial intelligence, ada deep learning, ada high level machine learning. Nah ini bagiannya Kimi dan kawan-kawan lah di situ. Tapi pada intinya profesi yang lama akan termodifikasi, berkurang bahkan hilang. Ada 42% pekerjaan karena repetitious akan diotomatisasi. Nah, para rekan-rekan pekerja akan diganti smart robots. Petugas keamanan, security akan diganti CCTV ini, bapak-bapak satpam juga akan banyak keganti sama CCTV. Lawyer, hakim, dokter, akuntan, ini akan tergantikan dengan artificial intelligence. Tapi akan lahir 12% saya garis bawahi ya, hybrid jobs. Jadi jobs yang belum ada sekarang. Jadi yang new jobs, pekerjaan-pekerjaan baru seperti micro specialist, very complex dan gabungan antara profesi lama dengan penguasaan teknologi. Misalnya influencer, itu kan dulu nggak ada pekerjaan influencer. Endorser, marketing manager, UI expert, big data analyst, dan budaya kerja juga agak berubah dari 9 to 5 job. Sekarang banyak yang kerja di rumah. Jadi ini gigs economy. Office work juga diganti dengan mobile working. Nah, rumah siap kerja akan menyiapkan generasi muda kita untuk bisa mengupgrade skill mereka. Mereka bisa belajar coding, dari yang kompleks kayak hard skill kayak coding gitu, sampai yang sebetulnya soft skill kayak bagaimana bisa keren banget berbicara di depan publik, bagaimana bisa make up misalnya, atau bagaimana bisa jadi barista kopi dan lain sebagainya. Dan menurut saya sukses ke depan ini menarik banget. Saya punya data terakhir dari McKinsey ya, bahwa ada 21 juta sampai 23 juta lapangan kerja yang akan hilang di Indonesia, tapi akan timbul peluang lahirnya 27 sampai 46 juta lapangan kerja baru. Berarti di balik satu pekerjaan yang hilang akan tumbuh 1 sampai 2 lapangan kerja baru. Berarti ini kita harus menyiapkan sektornya mana aja. Tadi kan ditanya sama Bunga. Sektornya itu saya nggak kepikir juga. Manufacturing, construction, healthcare, retail. Ini kan kalau kita pikir akan tergantikan oleh automation, ternyata enggak, karena banyak sekali aspek-aspek yang baru dari industri 4.0 ini akan lahir. Rumah siap kerja sangat yakin bahwa kalau kita mampu menyelesaikan permasalahan skills ini, kita bisa menjadi bagian daripada solusi supaya anak-anak muda kita akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan lapangan kerja yang berkualitas. Gitu, Bunga. Siap, terima kasih Pak Sandi. Dan Pak Sandi, Mas Timi, Mas Aaron, kita ini hadir ratusan diaspora dari seluruh Indonesia, dan saat ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya izin untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan diaspora tersebut. Ya, pertanyaan pertama ini ada Mbak Betari dari Munich, Jerman. Pertanyaannya kepada Mas Timi, bagaimana atau step apa saja yang dilakukan kita bisa untuk ensure bahwa penggalangan dana itu bukan sebuah scam? Berapa lama proses ini berjalan, dan bagaimana kita bisa.com berproses untuk bisa mempercepat proses tersebut? Oke, good point. Thank you, Betari. Jadi pertama, semua orang yang galang dana itu harus melakukan verifikasi identitas. Jadi dia harus foto diri, foto KTP, dan foto selfie bersama KTP lah gitu ya. KYC sama kayak fintech lain biasanya. Kemudian itu di level identitasnya kita verifikasi. Kemudian kedua di level story-nya. Ambil kasus misalnya untuk orang sakit, kalau orang galang dana untuk pengobatan di Kitabisa, akan diminta untuk melampirkan juga dokumen medis. Dan itu bisa jadi rekam medisnya, invoice rumah sakitnya, atau dokumen-dokumen lain yang bisa membuktikan dia sakit apa, dirawat di mana, dan butuh biaya berapa. Kita ada tim yang melakukan itu. Dan setiap hari juga kita melakukan banyak penutupan terhadap banyak campaign. Alasannya macam-macam, mulai itu hoax, fiktif, atau dia mengarah ke bullying, dan lain-lain. Jadi kita memang ada tim yang melakukan verifikasi. Tapi di samping effort kita bisa, kita juga
ada fitur namanya laporkan. Jadi di semua halaman campaign, karena crowdsourcing platform, ada tombol laporkan di paling bawah halaman campaign, sehingga publik pun kalau menganggap sebuah campaign itu mencurigakan gitu ya, atau punya informasi lain yang bisa disampaikan ke kita, itu bisa klik di sana dan langsung nanti kita tanggapi. Kita juga ada tim investigasi. Kita sebutnya tim suuzon gitu ya, jadi setiap hari kan dia nge-review laporan, dia kan suuzon dulu, ini benar gak ya nih orang gitu, jadi dia pasti akan tindak, dia pasti akan follow up, dan di beberapa kasus akan ada beberapa ketemu aja yang ternyata memang betul, misalnya informasinya tidak terlalu benar, nah itu biasanya kita klarifikasi, sampai pada titik bisa jadi dia di-suspend, di-blacklist, dan dana dikembalikan ke donatur. Jadi yes, kita ada beberapa lapis proses verifikasi. Oke, keren ya. Tapi sebenarnya kita sebenarnya sudah menyiapkan platform khusus untuk whistleblowing sistemnya dan juga untuk following up-nya ya, tim ya. Ya. Ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Zaki di New York. Dengan penjelasan Pak Sandi tadi, apa mungkin dengan profesi baru, sekolah vokasi di Indonesia dapat memasukkan kurikulum yang berkaitan dengan hal tersebut, menjadi YouTuber bahkan endorser, menjadi kurikulum formal. Hal ini untuk mengakomodasi proses baru yang akan masuk di era digital. Silakan Pak Sandi. Ini menarik banget nih, kan pemerintah, ini kita nggak usah ngomong politik ya, dan nggak usah baperan, tapi karena pilpresnya juga udah lewat. Tapi pemerintah ternyata alhamdulillah mengadopsi sesuatu yang saya perjuangkan banget, yaitu penciptaan lapangan kerja, dan sistem link and match dan vokasi ini menjadi salah satu yang difokuskan. Dengan kartu prakerja ternyata bisa nyambung banget sama apa yang kita lakukan di Rumah Siap Kerja. Dulu kartu prakerja di structure atau didesain untuk memberikan kesempatan bagi yang belum dapat kerja untuk digaji. Sekarang justru diberi pelatihan yang menjadi pemikiran saya. So, cut long story short, saya melihat vokasi itu sangat relevan karena kan sekarang link and match-nya nggak datang. Saya setiap kali, setiap minggu sekarang saya pergi ke SMK, pelajaran-pelajaran mereka masih ada yang nggak nyambung sama yang terjadi sekarang di industri 4.0. Jadi jawabin tadi adalah bagaimana Rumah Siap Kerja dan teman-teman yang di vokasi ini bisa nyambungkan apa yang dibutuhkan gitu. Nggak semua dari kita bisa coding misalnya, tapi ada sebagian dari anak-anak kita yang punya kemampuan untuk coding. Nah, kita bagi-bagi tugas, dan tugas dari vokasi itu adalah link and match. Kedua, menurut saya ini menarik nih. Minggu lalu Forbes bikin research, dan ternyata what is the most important job skills for the future. Jadi kan saya pikir, wah, the most important job skills of the future ini pasti ada hubungannya sama artificial intelligence, sama robotics, dan lain sebagainya. Ternyata enggak. Yang keluar adalah the most important job skill for the future is emotional intelligence. Jadi sebetulnya kecerdasan emosi, karena ini yang belum bisa dipelajari sama machine learning, bahwa teman-teman yang memiliki emotional intelligence ini bisa dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dipelajari oleh machine learning. Nah, ini hadiah bagi kita menurut saya masa depan. So, diaspora, saya ingin berbagi cerita. Saya memulai usaha itu dengan teman saya. Jadi teman itu merupakan aset. Dan kalau kita masih terus bisa berjejaring. Saya punya teman mulai dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah dan di HIPMI. Ini menjadi aset-aset kita ke depan. Bisnis-bisnis saya dimulai banyak dengan pertemanan kita. Jadi ini dibuktikan bahwa apa yang diharapkan ke depan bukan hanya melulu hal yang teknik, tapi juga berkaitan dengan emotional intelligence. Mudah-mudahan bisa jawab sedikit nih ke Fatih mengenai masalah vokasi. Karena saya yakin suara di bawah anak-anak ini
ini keinginan kita ini untuk cepat menyiapkan masa depan anak-anak muda, dan tugasnya bukan tugasnya pemerintah aja, tapi tugas kita semua. Thank you. Baik, terima kasih Pak Sandi. Nah, saat ini saya udah ada satu pertanyaan juga, masih dari tanah Eropa, mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Aaron sampai Toding. Karakter atau aspek apa saja dari milenial kita yang sering ditemui dapat menghambat pertumbuhan atau kelajuan dalam entrepreneurship? Dan apa sebenarnya yang bisa milenial lakukan untuk overcome isu ini gitu? Mungkin beberapa di antara kayak time management, high expectation, having no holistic knowledge, seperti itu mungkin bisa dijawab. Silahkan. Ya, baik. Jadi kalau dari sisi milenial sih saya melihat banyak positifnya daripada negatifnya. Teman-teman yang milenial ini kan lebih experience oriented ya, lebih senang mencari pengalaman daripada membeli produk. Nah ini makanya banyak industri-industri yang terdorong dari situ, seperti pariwisata dan lain-lain. Cuman kalau kita mau kritisi sedikit, mungkin ini agak mengeneralisir. Mungkin yang paling dibutuhkan untuk kewirausahaan itu yang paling utama itu kan keberanian dan keberanian untuk mengambil resiko. Harusnya itu kalau masih muda sebisa mungkin mungkin belum berkeluarga atau apa ya kan bisa memulai usaha. Nah, resikonya masih bisa diminimalisir. Selain itu tentunya lebih banyak juga faktor lingkungan. Saya melihat di Indonesia ini kewirausahaan belum bisa maksimal tumbuh karena memang ekosistem wirausaha kembali lagi masih on progress untuk didorong, untuk diperbaiki. Masih banyak aturan-aturan yang terutama dari segi pendanaan untuk anak-anak muda yang mulai usaha itu sulit sekali mendapatkan pendanaan. Jadi mereka membuat banyak platform-platform lain seperti crowdfunding dan lain-lain kan yang berbasis aplikasi untuk bisa menyelesaikan masalah pendanaan yang mereka hadapi. Karena kita mempunyai persepsi di Indonesia perbankan kita ini tidak terlalu friendly kepada pengusaha-pengusaha muda. Mereka maunya hanya yang sudah proven dan yang untuk menambah lagi top up seperti itu mereka sangat cepat. Cuma untuk ide-ide baru, nah itu makanya sangat dibutuhkan inovasi-inovasi dari kaum muda untuk menyelesaikan solusi masalah-masalah kewirausahaan nasional itu sendiri. Karena kita nggak bisa menggantungkan diri pada pemerintah, terus kita harus mendorong solusi-solusi dan inovasi kita sendiri. Mungkin begitu, Pak. Ya, siap. Terima kasih. Oke, kita akan memasuki round kedua. Masih mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan dari seluruh diaspora dari seluruh penjuru dunia. Ya, kali ini kita kembali ke Mas Timi. Mas Timi, ini ada pertanyaan dari Mas Hamzah Asyudi Lubis di Libanon. Bagaimana sih kita sebagai pemuda menghadapi disrupsi khususnya di bidang bisnis dan ekonomi yang selalu berjalan tanpa henti? Dan mungkin apa sebetulnya yang Mas Timi lihat menjadi tantangan terbesar untuk platform seperti kitabisa.com yang nantinya akan jadi challenge yang muncul di abad ini? Silakan Mas Timi. Gimana ya? Mungkin cerita pengalaman aja ya. Jadi kita crowdfunding tidak diajarkan di kampus, tidak diajarkan di buku, tapi kami bersama beberapa teman yang awal membuat kita bisa belajarnya dari internet, gitu, dari YouTube, dari podcast dan lain-lain. Jadi mungkin di era disrupsi pemuda gimana, menurut saya sih catch up aja gitu, catch up secepat mungkin sama new things out there gitu ya. Dan mungkin khusus buat teman-teman yang mau bikin startup atau mau bikin inovasi digital baru, mungkin tanya diri sendiri aja how long do you spend untuk benar research tentang apa yang mau kita lakukan itu di online. Karena sebenarnya informasi banyak banget dan hampir nggak ada apa namanya yang Mas Aaron boleh di mute dulu agak.
agak noisy sedikit. Oke, thank you so much. Ya, thank you Mas. Jadi apa namanya? Ya seberapa banyak kita browsing, googling, nonton YouTube, nonton podcast, dengerin talks dari banyak orang, atau sesimpel make produk-produk yang ada di luar sana. Jadi saya suka nyobain sendiri gitu, ngelihat apa sih produk-produk baru yang baru launch di Silicon Valley gitu. Ada beberapa website kayak Product Hunt, atau buka aja TechCrunch, Techinasia gitu-gitu. Startup tuh launch terus gitu, setiap minggu ada aja gitu. Coba aja iseng pakai gitu, pakai sign up jadi user, cobain fitur-fiturnya. And we realize that the world moving very fast gitu. Tiba-tiba orang udah ada yang bikin ini, bikin itu gitu. Jadi di saat kita ngomongin itu, someone else out there are coding gitu and make something about it. Jadi menurut saya sih tugas kita catch up dulu aja dari segi informasinya. Pelajari apa yang lagi ada di sana. Dan saya setiap hari juga kayak bingung sendiri gitu. Wow, ternyata bahkan crowdfunding itu udah ada lagi evolusinya. Blockchain based crowdfunding bla bla bla. Jadi itu dunia sangat cepat. Kita benar-benar harus catch up. Menjawab pertanyaan kedua tadi, tantangan ya Bunga ya kalau nggak salah ya, tantangan terbesar ya platform seperti ya, benar ya Pak Nana ya. Mungkin balik lagi, tantangannya adalah trust, kemudian scalability, gimana caranya kita bisa bangun engine yang juga robust, powerful, karena nature-nya kita bisa kan sebenarnya donasi dan momentum base ya. Kalau misalnya ada sesuatu rame ini orang donasi, nah kita butuh bangun engine yang juga bisa diakses sama banyak orang, cepet, speednya nggak lama gitu ya, dan paymentnya juga lancar, terus transparan, orang bisa lihat gitu real time. Mostly tentang product development dan tentang membangun trust sih. Itu aja. Ya, siap. Thank you, Timmy. Ya. Nah, benar banget nih, kita udah punya resource yang luar biasa. Jadi bagaimana kita utilize ya. Bahkan tadi kayak sampai, ya udah setiap kali ada platform baru, kita cobain aja. Siapa tahu ada kayak poin plus yang bisa kita ambil dari situ. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kembali lagi ke Pak Aren Sampritodi. Ini ada pertanyaan dari Mas Ade Rizky dari Jerman. Untuk mana efek penting anggota HIPMI untuk meningkatkan market share bagi startup ini, khususnya pada bidang IT? Silakan Pak Aren. Bisa diulangi sedikit Pak, tadi kurang clear. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Ade, dia di Jerman. Untuk Mas Aaron, bagaimana efektif dan pentingnya kah menjadi seorang anggota HIPMI untuk bisa meningkatkan market share bagi startup, khususnya di bidang IT? Jadi market share kita kan di Indonesia sangat besar. Pasar-pasar domestik kita dengan populasi yang hampir 250 juta orang, itu adalah pasar yang sangat bagus. Ya, tergantung dari inovasi masing-masing bagaimana mereka bisa memperkuat market share mereka masing-masing dengan strategi bisnis yang ada. Jadi terutama di digital tentunya sekarang lagi banyak sekali startup bermodolan, ada yang valet untuk supir gitu, untuk parkir dan lain-lain. Banyak sekali inovasi baru. Yang penting paling utama ya tentunya harus fokus dan bagaimana mereka bisa menggrab sebanyak mungkin user yang mendownload aplikasi mereka dan bisa mengembangkan pasar di industrinya itu tersebut yang spesifik. Mungkin begitu Mbak. Ya, baik, terima kasih Pak Aaron. Kita akan akomodasi satu pertanyaan terakhir dari rekan-rekan diaspora. Ya, kali ini adalah pertanyaan datangnya dari negeri Cina nih, dari Mas Ihsan Abdan Syakura dari Tianjin, Tiongkok. Pertanyaan untuk Pak Sandi. Sebagai anak muda Indonesia, bagaimana strategi kita menghadapi isu yang begitu gencar terkait dengan perang dagang? Bahkan saat ini posisi PBB atau United Nations sedang di tengah-tengah menghadapi kebangkrutan. Lalu Indonesia atau khususnya kita sebagai anak muda dapat berperan seperti apa dan bagaimana dalam menghadapi isu-isu ini? Silakan Pak Sandi. Oke, thank you banget. Ni hao dari Tianjin. Kuncinya dua menurut saya, dua hal, yaitu satu adalah creativity dan adaptability.
Aku mau cerita sedikit nih, kan walaupun kita ngomongnya perang dagang, tapi about adaptability itu, saya tuh udah galang dana buat filantropik udah cukup lama, dan di 2009 kita dirikan asosiasi kewirausahaan sosial, dan saya pernah dikasih suggestion dari teman-teman untuk pakai platform Kita Bisa. Saya ingat banget gitu loh, sebagian daripada teman-teman waktu itu bilang, ya pertanyaan yang sama, gimana kalau nanti ada, kita malah nggak berpikir suuzon ya, tapi malah berpikir gimana kalau susah jelasin kepada para donatur-donatur kita, karena kita mau lari maraton di luar negeri, apakah nanti mereka bisa menangkap platform kitabisa.com yang dimulai oleh Timi. Tapi one trait atau salah satu elemen dari seorang wirausaha itu adalah mengambil resiko. Dan waktu itu mungkin kita mengambil resiko, dan alhamdulillah waktu itu berjalan lancar, dan semenjak itu we never look back. Kita pakai aja yang sudah ada, karena ini ternyata amplifying-nya tuh jauh lebih mudah ke depan. Jadi tadi saya bilang untuk menghadapi perang dagang kita harus adaptability. Kalau ada yang berubah kita cepat, we find satu masalah kita pivot, kita cepat pivotnya. Perang dagang China sama Amerika, ini kan akan ada pelemahan, tapi justru malah ada peluang. Vietnam cepat banget pivot, dia ambil kebijakan untuk menarik 33 perusahaan dari China masuk ke Vietnam, zero to Indonesia. Jadi ini yang menurut saya kita terlambat untuk mengambil peluang ini. Kedua menurut saya adalah creativity. Seorang entrepreneur itu akan sangat diukur dari creativity-nya. Ini adalah bagian daripada entrepreneurial orientation dia dalam kolom inovasi. Saya baru melakukan penelitian dari 30 lebih UMKM di gerakan OKOC. Mereka ternyata punya 3 variabel yang penting untuk membawa mereka kesuksesan, yaitu nilai-nilai kewirausahaannya, yaitu kerja keras, amanah, selalu berdisiplin, kerjanya cerdas, bisa dipercaya, dan lain sebagainya. Kedua adalah orientasinya. Orientasinya selalu inovasi, tadi saya bilang kreativitas, risk taking, yang tadi saya cerita, untuk adaptability, dan proaktif. Mereka nggak pernah nunggu bola, mereka selalu ngambil kesempatan untuk mengambil peluang itu. Jadi dengan ini menurut saya perang dagang yang kita hadapi antara China sama ini justru harusnya saya lihat ini merupakan peluang. Sekaligus saya mau jawab ini ada beberapa pertanyaan yang menarik sih untuk, karena ini pertanyaan terakhir. Pertama dari Ayu ya. Ayu nanya bagaimana jadi pemimpin yang baik. Simple aja, apalagi untuk kesolidan antara anggota. To lead is to give example. Jadi kalau mau memimpin kita harus bisa memberi contoh yang baik. Dari teman Hamzah Lubis dari Tripoli, Lebanon, ekonomi berubah terus memang, harus ada disrupsi. So the key is selalu kita harus mampu untuk melakukan change. If we cannot change, if we don't adapt, we will perish. Jadi itu pesan saya untuk V Devena di sini. Di Rumah Siap Kerja kita berikan pelatihan mulai dari aspek pendampingan sampai financial support, empowerment sendiri. Dan ide saya adalah kalau entrepreneur ini dapat kesempatan untuk diberikan pelatihan pendampingan, chance mereka untuk sukses jauh lebih besar. Baru kita berikan nanti ke depan adalah akses untuk permodalannya. Dan mekanismenya kita berikan Rumah Siap Kerja baik melalui online maupun offline platform. Ke depan kita ingin bahwa ini menjadi hub untuk anak-anak muda mencari lapangan kerja. Ini juga ada pertanyaan tadi yang menarik sih sebetulnya dari Reza Zaki, bahwa vokasi ini ternyata memang berkembang luar biasa, dan saya yakin Indonesia di revolusi industri 4.0 ini sesuai dengan pertanyaan Tri Damayanti ini, korporasi akan cepat sekali merespon. Saya nggak takut kalau mengenai entrepreneur korporasi, mereka cepat merespon. Yang saya khawatir itu pemerintah, karena pemerintah itu ya gimana, mereka birokrasi lama bergeraknya, akhirnya saya khawatir mereka nggak akan relevan.
Tapi mudah-mudahan dengan pendekatan kita yang holistik, kita bisa mencoba mengubah mindset para birokrat ini sehingga regulasi yang diciptakan ke depan ini akan mampu untuk memberikan insentif agar lahirlah entrepreneur-entrepreneur baru. Itu mimpi saya dan semoga teman-teman diaspora ikut mikirin nih, karena diaspora saya excited banget sama teman-teman diaspora. Kemarin ketemu teman-teman di Turki, di Hongaria, di Korea. Mereka looking forward, dan sebentar lagi akan ada pertemuan diaspora. Pak Dino Patijalal ngundang saya juga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sana dan kita bisa sharing untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depan. Thank you, Bunga. Ya, terima kasih Pak Sandi. Ya, baik. Sebagai kesempatan untuk bisa closing CEO Talk pada kesempatan pagi, siang, dan petang ini, saya memberikan masing-masing 3 menit dari Pak Timi, Pak Sandiaga, dan juga Pak Aaron untuk bisa memberikan closing statement. Bagaimana sih sebenarnya entrepreneurship di era 21? Saya persilakan dimulai dari Mas Timi. Silahkan, Mas. Apa ya? Mungkin ya tadi udah dibahas, get prepared untuk semua inovasi yang ada. Curiosity kita bareng-bareng kita tingkatkan, kita gunakan internet nggak hanya buat mindless scrolling gitu, ngelihat hidup orang, tapi juga bisa juga cari informasi atau belajar, ikut course online. Saya punya banyak teman-teman yang belajar data science dari online course aja dan bisa langsung terima kerja. Dan yang menarik sebenarnya dari disruption ini, saya sih punya pemikiran yang penting justru filsuf salah satunya, karena sekarang banyak orang bikin software, banyak engineers yang bisa ngoding, tapi what's the concept behind that code gitu? Apa sih moralnya, apa sih ethics-nya? Nah itu tuh perdebatan abad kita sih, generasi kita yang akan menentukan gitu. Ada case menarik di bukunya 21st Lesson for 21st Century itu, kalau Tesla misalnya atau mobil elektrik lainnya kan udah pakai robot kan, bukan driver yang mengendarain gitu ya. Lalu kalau misalnya nanti ada jalan pertigaan, terus tiba-tiba ada 2 opsi yang harus diambil. Satu, kalau kenceng akan nabrak orang, tapi kalau enggak kita yang mati. Itu kan ada dilema tuh di sana, dan itu kan philosophical dan moral dilema. Kalau kita yang nyetir, kita bisa pakai akal kita dan pakai filosofi kita, tapi kalau mesin yang nyetir, robot yang nyetir, mereka ngambil keputusan apa ya gitu. Nah itu kan berarti filosofi kan. Nah, gimana cara kita punya produk-produk teknologi yang juga di backup sama ethical dan moral standard yang juga tinggi. Nah itu pertanyaan yang besar yang hanya bisa dijawab oleh orang yang mengerti teknologi dengan filosofi juga. Itu mungkin salah satu job yang akan baru dan akan menarik di masa depan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Timi. Ya, Pak Aaron, saya persilakan untuk memberikan closing statement, pesan-pesan bagi rekan-rekan diaspora di seluruh dunia. Oke, jadi wirausaha itu adalah mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu ekonomi. Tidak ada ekonomi yang maju, tidak ada develop ekonomis tanpa persentase wirausaha yang besar dari populasinya. Bagaimana supaya Indonesia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan bisa masuk ke dalam G8 dalam beberapa tahun ke depan. Ya, inilah kembali lagi bagaimana supaya ekosistem wirausaha di Indonesia itu bisa diperbaiki. Dengan terpilihnya Ketua Umum HIPMI yang baru, Mardhani Haji Maming, kita berharap beliau bisa menyatukan potensi-potensi dari senior-senior yang sudah banyak di lintas partai dan lain-lain, dan juga di parlemen, supaya bisa mendorong RUU kewirausahaan yang kondusif agar bisa ekosistem wirausaha di Indonesia ini baik. Jadi walaupun semangat kewirausahaan itu sudah muncul, tapi kalau ekosistem wirausahaannya tidak baik, maka bakal banyak lagi tingkat kegagalan dari teman-teman pemuda wirausaha baru. Kita berharap kalau ekosistem wirausaha dari segi pendanaan, perizinan semuanya friendly, nah ini akan mendorong lebih banyak lagi wirausaha muda muncul dan tumbuh dan bisa mengikuti jejak senior-senior kita seperti Bang Sandi, Bang Erick Thohir.
Bang Bahlil gitu kan, Ketum Bahlil dan semuanya. Banyak sekali senior-senior yang panutan kita yang sudah membuka jalan untuk junior-juniornya ke depannya. Jadi intinya dalam masalah ekonomi apapun, baik itu dari sisi transaksi berjalan atau neraca perdagangan, peran wirausaha itu sangat penting. Itu yang pertama, homework dari pemerintah agar bagaimana wirausaha di Indonesia bisa tumbuh dengan baik. Mungkin begitu dari saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Dan kepada Pak Sandiaga Salahuddin Uno dipersilakan untuk bisa memberikan pesan-pesan untuk rekan-rekan diaspora. Silakan Pak. Oke, at the risk of being jadul, tapi ini masih relevan banget. Saya ingin quote Bung Karno, proklamator kita, yang menyatakan kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen per hari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita kita. Jadi untuk diaspora, dulu Indonesia 75 tahun yang lalu, banyak yang bilang we're nations of coolies and coolies among nations. Bahwa kita ini bangsa kuli dan seluruh rakyat Indonesia itu kuli semua gitu. Saya ingin kita mengubah karena kita bicara mengenai industri 4.0 ini justru menjadi kesempatan kita untuk melakukan leap forward. Kita punya luar biasa SDM kita hebat-hebat, tanah kita subur, kita punya SDM yang rajin-rajin. Ini adalah kesempatan kita. Mari diaspora sama-sama kita gandengkan tangan, take this opportunity to make Indonesia menjadi negeri yang sejahtera, adil dan makmur. Dan tanggung jawabnya ada di tangan kita gitu loh. Dan kita nggak bisa berpangku tangan, kita nggak bisa hanya pasif saja, kita harus ambil kesempatan ini. Sukses untuk Bunga dan semua teman-teman diaspora. Terima kasih Mas Timi dan Mas Aaron yang sudah hadir juga hari ini. Sampai jumpa nanti di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak saya mengucapkan kepada Pak Sandiaga Uno, Mas Al-Fatih Timur, dan juga Pak Aron Sampetoding atas kesediaan menyempatkan waktu untuk bisa berbagi bersama rekan-rekan pelajar Indonesia dari seluruh penjuru dunia. Kita tahu bahwa Indonesia adalah sebuah negara besar, kita punya banyak anak muda yang luar biasa. Di tanah air, kita punya ratusan ribu generasi muda yang siap untuk bisa membawa Indonesia tidak terperangkap dalam middle income trap, membawa Indonesia untuk bisa menjadi kekuatan besar dunia. Kita berharap tidak hanya sekedar wacana. Ya, rekan-rekan sekalian, ini adalah rangkaian pertama dari program kerja Komisi Ekonomi kami di PPI Dunia. Dan sebagaimana telah disampaikan di awal, kita masih akan memiliki sebuah program pelatihan bisnis champion. Kita akan gather calon entrepreneur dari seluruh penjuru tanah air. Jadi bagi rekan-rekan yang tertarik, please stay tune untuk informasi ini. Kita akan update di PPI Dunia melalui Instagram dan website. Dan juga kita akan bekerjasama dengan PPI TV Channel untuk bisa updating isunya. Dan rekan-rekan, di bulan Februari 2020, champion program Komisi Ekonomi PPI Dunia akan memberikan pelatihan entrepreneur secara gratis bagi rekan-rekan muda yang memiliki ketertarikan dalam hal ini. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk bisa join program kami. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan diaspora dari seluruh penjuru dunia yang sudah hadir belajar bersama dan juga aktif berpartisipasi dalam webinar kita. Kita tahu bahwa
terangnya lilin-lilin yang tersebar dari Indonesia di seluruh tanah air, rekan-rekan generasi muda, semangat yang membara akan mampu membawa Indonesia jadi jauh lebih hebat, jadi jauh lebih kuat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kami dari PPI TV dan juga PPI Dunia mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang. Semoga Indonesia semakin jaya, semakin kuat, dan semakin hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.